warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Kurniati dari SMKS Pembina Bangsa Bukit Tinggi. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek layanan konseling individu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tunggu sebentar. Zi, apa masuk Zi? Zi, mau duduk di mana Zi? Di sini atau di situ? Nah, silakan duduk Zi. Selamat siang Zi. Siang Bu. Gimana kabarnya pada siang hari ini Zi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat Zi? Sehat. Alhamdulillah sehat juga ya. Nah, di tengah kondisi yang seperti sekarang ini, kita harus lebih ekstra lagi dalam menjaga kesehatan kita ya Zi, agar kita tidak terpapar dengan yang namanya virus corona. Nah, sebelum kesini Zi dari mana? Dari tempat PKL. Dari tempat PKL. Di mana PKL-nya Zi? Di RRI. Di RRI. Gimana pengalamannya selama PKL? Alhamdulillah menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan. Banyak dapat pengalaman baru di lapangan. Berbeda ya dengan di sekolah ya. Ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi ilmu yang didapatkan selama di lapangan ya Zi. Berarti Zi sudah tahu kan kegiatan apa yang akan kita laksanakan pada siang hari ini? Sudah. Kegiatan apa Zi? Konseling individu. Ya, benar, konseling individu. Nah, sebelumnya apakah Zi sudah pernah melaksanakan konseling individu? Sudah, tapi Sudah. Berarti Zi sudah memahami apa itu konseling individu? belum terlalu memahami. Belum terlalu memahami. Perlu Ibu jelaskan sedikit tentang konseling individu Zi? Perlu. Nah, konseling individu itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling. Nah, yang pelaksanaannya seperti yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Kita duduk secara berhadapan, bertatapan muka, dan nanti kita akan membahas masalah atau kendala-kendala yang dialami. Baik itu masalah pribadi, sosial, belajar, maupun masalah karirnya. Nah, nanti pun Zi bisa mengungkapkan apa kendala-kendala atau hal-hal yang mengganggu pikiran Zi. Nanti di mana tujuannya agar kita bisa secara bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan atau kendala yang dihadapi. Jadi nanti tujuannya terentasnya permasalahan yang dialami. Nah, sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan Zi? Untuk kerahasiaannya bagaimana? Nah, untuk kerahasiaannya tidak perlu cemas karena dalam bimbingan konseling itu ada yang namanya azas kerahasiaan. Jadi dalam azas kerahasiaan itu apapun yang kita bicarakan nanti akan sama-sama kita rahasiakan. Tapi tergantung juga nanti kesepakatan kita. Kalau misalnya nanti apa yang kita bahas hari ini ada hubungannya dengan pihak ketiga dan solusi atau penanganannya memang harus kita menyampaikan permasalahan tersebut ke pihak ketiga, maka nanti Ibu akan meminta persetujuan dari Zi. Apakah Zi mau mengizinkan Ibu untuk menyampaikan kepada pihak ketiga tersebut atau tidaknya, itu tergantung izin dari Zi lagi. Tapi kalau misalkan Zi tidak mengizinkan, maka Ibu tidak akan menyampaikannya. Bisa dipahami sampai di situ Zi? Bisa. Nah, layanan bimbingan konseling individu ini pun tidak akan terjadi tanpa adanya kesukarelaan dari Zi sendiri. Nah, Ibu sangat berterima kasih karena Zi sudah mau menghubungi Ibu dan mau bertemu untuk membahas hal-hal yang Zi rasa mengganggu pikiran Zi. Nah, nanti pun selama kegiatan kita berlangsung, Ibu mengharapkan keterbukaan dari Zi untuk menyampaikan semua keluh kesah atau kendala-kendala yang dihadapi tanpa ada satupun yang ditutup-tutupi. Karena nanti kalau ada hal-hal yang tidak diungkapkan semuanya kepada Ibu, tentunya kita akan kesulitan dalam menemukan solusinya. Tapi berbeda kalau Zi menyampaikannya secara luasa tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi nanti kita bisa bersama-sama menganalisis dan mencari tahu hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk
solusi pengentasannya. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan lagi, Zi? Tidak. Berarti sudah bisa kita mulai kegiatan kita, Zi? Sudah. Nah, sekarang silakan diceritakan hal-hal atau kendala-kendala yang dihadapi saat ini yang mengganggu pikirannya. Jadi Ezi berbeda pendapat untuk memilih kuliah dengan orang tua karena Ezi ingin melanjutkan freelance sedangkan orang tua meminta untuk menjadi PNS. Itu. Jadi Zi berbeda pendapat dengan orang tua. Kalau Zi ingin mengambil jurusan perfilman, kalau orang tua ingin Zi jadi PNS. Nah, orang tua kalau menginginkan Zi jadi PNS, saran orang tua Zi ngambil jurusan apa agar bisa jadi PNS? PGSD. Jadi guru SD ya Zi. Apakah Zi punya minat di situ? Tidak. Kira-kira mengapa orang tua Zi menyarankan untuk ngambil PGSD? Karena menurut mereka PGSD atau jadi PNS pun itu hidupnya akan terjamin untuk kedepannya. Berarti pandangan orang tua kalau kita jadi PNS kehidupannya terjamin. Kira-kira hal apa yang melatar belakangi orang tua Zi bisa berpandangan seperti itu? Mungkin karena turunan dari mama sendiri. Ya, turunan Sudah. dari mana sih? Sudah PNS semua. Oh, berarti turunan dari mama sudah PNS semua. Berarti mama Zi juga PNS? Iya. Mamanya ngajar di mana sih? Di SD Baso. Di SD Baso. Jadi mamanya guru, jadi harapannya anaknya juga mau jadi guru gitu. Nah, sekarang apa yang dilakukan untuk bilang sama mama kalau Zi tidak mau jadi PNS? Jadi sudah mencoba untuk menjelaskan jurusan yang akan saya ambil, perfilman itu seperti apa. Namun mama tidak terlalu menyukai dan mengatakan semua itu hanya sia-sia. Tidak menyukai, dibilang tadi mamanya tidak menyukai. Tidak menyukainya mamanya dari segi apanya sih dari perfilman ini? Dari segi pekerjaan yang ke depan, karena menurut mama sendiri pekerjaan perfilman sangat tidak menjamin untuk masa depan. Apa yang melatar belakangi mama Zi bilang kalau pekerjaan di dunia perfilman itu tidak menjamin masa depan? Karena jurusan di perfilman Ezi ingin menekuni penulis naskah, karena Ezi sangat ingin menjadi penulis naskah, membuat skenario dalam film. Namun mama bilang semua penulis naskah itu banyak dan banyak yang tidak terpakai, bahkan hidupnya tidak terjamin sampai saat ini. Nah, kira-kira menurut Zi, mama berpikiran seperti itu, mama melihat dari mana beliau bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Mungkin beliau melihat dari pertemanan beliau, mungkin ada salah satu yang dari seni atau bagaimana, dan beliau juga melihat di televisi banyaknya acara-acara yang menurut beliau itu sangat membosankan, dan menurut beliau penulis naskah juga sangat pekerjaan yang sangat tidak menguntungkan karena semua orang bisa menulis menurut beliau. Jadi orang tua Zi beranggapan semua orang bisa menulis. Pernah nggak Zi ngasih tahu sama mama kalau nggak semua orang bisa menulis? Nah, gimana cara Zi memberitahunya? Karena menurut Ezi sendiri penulis naskah tersebut pekerjaan yang sangat susah, karena tidak semua orang bisa berpikir untuk menjabarkan suatu kalimat menjadi satu buku atau sebuah novel. Dan itu pekerjaan yang memerlukan tenaga keras karena otak kita yang berpikir. Dan penulis naskah tersebut pastinya harus mempunyai imajinasi yang liar atau imajinasi yang luas. Setelah dijelaskan seperti itu, tanggapan mamanya gimana? Semua sia-sia. Sia-sia. Kenapa beliau bisa mengatakan itu sia-sia? Karena menurut beliau semua orang juga bisa berimajinasi, dan beliau juga bisa menjabarkan bahwa menulis itu tidak ada gunanya, hanya sekedar hobi. Hanya sekedar hobi. Itu pandangan mama Zi seperti itu. Apalagi hal lain yang dilakukan untuk menjelaskan kepada mama? Zi pernah mengatakan atau menjelaskan bahwa menulis naskah atau kerja di dunia entertain tersebut sangat menguntungkan karena bekerja di sana sangat hal yang Zi inginkan, dan pekerjaan di sana juga bisa menghasilkan peluang kita untuk membangun
membangun film atau iklan sesuai layanan masyarakat, misalnya untuk lebih memberikan informasi-informasi yang berguna untuk masyarakat. Dan di dunia perfilman pekerjaannya juga sangat menghasilkan, dan Ezi pun di sana sangat hobi dan ingin menekuni hobi tersebut. Berarti sih sangat hobi di bidang perfilman ini. Ada nggak dinampakkan di rumah kepada mama walau memang ini hobi Zi loh ma gitu? Ada nggak dinampakkan di rumah? Misalnya dari aktivitas atau kegiatan yang dilakukan gitu? Ada cuma beberapa. Apa contohnya yang diperlihatkan kepada mamanya? Contohnya Ezi memperlihatkan sebuah cerpen atau novel yang pernah Ezi buat sendiri, dan beliau hanya melihat dari segi itu. Beliau mengatakan bahwa semua orang tidak bisa menulis seperti ini. Itu pandangan mamanya. Selain itu apa lagi yang dilihatkan contoh kegemaran atau hobi di bidang itu? Jadi dia hanya melihatkan itu saja. Itu saja. Berarti usahanya menurut Zi sudah optimal belum untuk menjelaskan kepada mama tentang keinginan atau bakat Zi yang sebenarnya ingin melanjutkan ke bidang perfilman? Sepenuhnya optimal mungkin belum. Tadi Zi bilang sama ibu usahanya belum optimal kan? Nah, kira-kira tindakan atau usaha apa lagi yang akan dilakukan untuk lebih meyakinkan mama Zi? Mungkin Ezi akan melakukan usaha seperti lebih giat lagi mendalami naskah tersebut dan mengikuti perlombaan, karena di balik perlombaan tersebut Ezi bisa mendapatkan sertifikat untuk penunjang akan kuliah besok. Dan mungkin dari setiap perlombaan pasti ada untungnya, dan mungkin dari situ mama bisa melihat pekerjaan naskah atau tulis naskah mungkin tidak seburuk apa yang beliau pikirkan. Ya benar, ibu yakin Zi bisa melakukannya. Jadi mulai dari sekarang kan waktunya masih lama juga lagi ya Zi. Ini baru Zi awal di kelas 3 dan sekarang baru awal semester juga. Jadi Zi masih punya banyak waktu untuk menjelaskan pada mamanya terkait pilihan Zi rencananya mau ngambil jurusan apa nantinya di bangku perkuliahan. Nah, mumpung sekarang masih banyak waktunya, jadi mulai dari sekarang silakan tunjukkan kepada mama kalau Zi itu benar-benar ingin menggeluti bidang perfilman ini gitu. Cuman yang Ezi takutkan karena mama orangnya teguh sekali dengan pendirian. Beliau selalu memaksakan apa yang telah beliau bicarakan di awal. Dan Ezi takutnya suatu saat kalau memang pun Ezi kuliah menuruti keinginan beliau menjadi PNS, Ezi menyesal akhirnya karena masa muda Ezi atau masa remaja tidak seperti yang Ezi bayangkan karena berjalan di bawah keterpaksaan dari orang tua. Nah, tadi Ezi bilang terpaksa pasti mama akan bersikeras begitu Zi bilang. Coba diceritakan lebih lanjut kenapa Zi bisa langsung berpersepsi akan seperti itu nanti di masa depan. Karena mama sendiri orangnya selalu mengharuskan apa yang telah beliau katakan di awal, seperti kalau beliau telah menetapkan ingin jadi PNS, bagaimanapun beliau pasti mengusahakan untuk tetap jadi PNS dan tidak akan keluar dari jalur itu. Dan itu sendiri yang Ezi takutkan kalau suatu saat di masa-masa remaja Ezi tidak bisa menikmati hobi Ezi sendiri dan menyesal dengan apa yang Ezi pilih. Namun yang sangat Ezi takutkan apabila nanti jadi pun Ezi kuliah di PNS, Ezi hanya kuliah setengah jalan karena tidak niat sama sekali untuk kuliah di sana. Nah, kira-kira menurut Ezi tadi kan sudah bilang tidak niat. Ini kan masih lama waktunya lagi. Nah, kira-kira apa yang bisa merubah semua pikiran? Tadi kan Ezi sudah berekspektasi ke depan akan seperti itu. Nah, kira-kira hal apa yang bisa Ezi lakukan agar ekspektasi Ezi yang seperti itu tidak terjadi? Dan mungkin yang Ezi lakukan hanya bisa menunjukkan dunia perfilman itu seperti apa ke mama. Namun yang Ezi bingungkan sendiri, kalau mama masih tidak bisa menerima, apakah Ezi harus mengikuti kemauan beliau atau bagaimana? Itu yang membuat sedikit takut. Nah, tadi Ezi bilang bingung, takut.
bingung dan takut seperti apa yang dirasakan saat sekarang ini? Jadi bingung untuk menjelaskan bagaimana lagi, karena dunia perfilman tersebut sangat, menurut Mama sendiri sangat rumit dan tidak menguntungkan atau menjamin masa depan. Sedangkan menurut Ezi sendiri telah coba menjelaskan ke beliau bahwa dunia perfilman tidak seperti itu, dan menurut Ezi apa yang kita hobi, apa yang kita rasa bahagia untuk kita jalani dan kita tekuni, insya Allah kita akan sukses di jalan itu. Namun Mama selalu mematahkan semangat itu. Dipatahkan semangat, apa aja contoh yang dipatahkan semangat Ezi oleh Mama? Misalnya Ezi menunjukkan naskah film atau Ezi menunjukkan suatu karya, beliau aja berkata semua orang juga bisa dan ini sangat tidak berguna. Begitu. Lalu tanggapan Zi ketika Mama berbicara gitu gimana tanggapannya? Diam aja atau menjawab, merespon? Sesekali Zi respon, namun lebih sering Zi diam karena merasa terpukul sendiri, karena seharusnya keluarga menjadi benteng terdepan untuk memberikan semangat dan support kita, namun malah keluarga sendiri yang menghancurkan. Jadi Zi mengira mimpi kalau Mama bersikap seperti itu akan menghancurkan masa depan Zi gitu. Kalau menghancurkan masa depan tidak, karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik. Namun hanya menghancurkan hobi Ezi sendiri, karena Ezi sangat minat di bidang ini, namun orang tua tidak mendukungnya. Nah, kira-kira kalau Ibu boleh tahu ya, ketika Ezi menyampaikan atau meyakinkan Mama, kira-kira kondisi Mama ketika Ezi menyampaikan itu gimana? Atau Mama sedang apa gitu? Kadang Ezi selalu melihat waktu, kadang misalnya beliau sedang santai atau mungkin Ezi bisa melihat kesempatan untuk membuka bicara, Ezi selalu menyampaikannya. Namun respon beliau selalu begitu. Berarti dia sudah mencari waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Iya. Seberapa sering Ezi menyampaikan hal itu sama Mama? Untuk kelas 2 dahulu sering Ezi menyampaikan bahwa Ezi ingin melanjutkan ke dunia perfilman. Namun beliau responnya selalu sama, dan di akhir-akhir kelas 3 ini Ezi jarang berbicara. Maksudnya karena di akhir-akhir kelas 2 ya, sekarang kan baru naik kelas 3. Ya, terus di akhir-akhir kemarin baru naik kelas 3 Ezi menyampaikan kembali, namun hanya sedikit karena merasa jauh menghasilkan sama. berarti sih putus asa terhadap hal itu? Putus asa untuk menyampaikan terlalu dalam lagi karena Mama masih mengira perfilman itu sangat tidak penting. Nah, jika Zi sendiri sudah putus asa untuk melakukannya, kira-kira bisa enggak apa yang diinginkan itu terwujud menurut Zi? Kalau Zi sudah putus asa, kayaknya tidak. Nah, harusnya apa yang dilakukan? Mungkin Zi harus memperbaiki niat lagi untuk lebih meyakinkan orang tua, karena waktunya juga cukup lama untuk meyakinkan. Dan Zi hanya yang Zi takutkan seperti yang tadi, Mama tidak merestui, itu yang hanya Zi takutkan sampai saat ini. Ya kan, ketakutan itu kadang kalau kita pikirkan tanpa ada usaha pasti dia akan selalu seperti itu. Benar enggak Zi? Iya. Nah, tadi kalau Ibu tidak salah memahami, Zi bilang juga kalau Zi itu bisa meyakinkan Mama. Nah, tiba-tiba barusan Zi juga merasa Zi putus asa. Nah, sebenarnya perasaan apa yang Zi rasakan? Putus asa sekali, mungkin tidak terlalu putus asa, Bu. Cuman ada sedikit mungkin dari kata-kata Mama yang membuat putus asa itu timbul. Nah, tunggu dulu. Ada kata-kata Mama yang membuat putus asa itu timbul. Nah, Ibu ingin tahu kira-kira apa kata-kata Mama yang membuat putus asa itu timbul? Kata-kata seperti misalnya Zi sedang menulis, beliau mengatakan semua orang juga bisa menulis, sedangkan semua orang tidak bisa berpikiran seperti itu, dan semua orang juga tidak bisa menjabarkan satu kalimat menjadi satu buku, karena tidak semua orang memiliki imajinasi yang spontan atau imajinasi yang seluas itu. Lalu gimana ketika Mama memberi tanggapan seperti itu? Respon Zi ketika itu gimana?
terhadap mamanya? Hanya terdiam karena menurut Ezi hobi Ezi sendiri bertolak belakang dengan mama dan kata-kata tersebut mematahkan semangat. Nah, kira-kira menurut Ezi lagi ya, kalau Ezi diam aja tanpa ada memberikan penjelasan lebih lanjut kepada mama, kira-kira bisa nggak merubah sikap mama kalau Ezi hanya diam? Untuk memberi penjelasan sendiri Ezi sudah mencoba, dan beberapa kali di waktu-waktu yang Ezi rasa tepat Ezi juga sudah coba berbicara, namun jawaban mama selalu sama. Dan di akhir-akhir awal masuk kelas 3 ini Ezi agak sedikit jarang berkomunikasi tentang permasalahan ini karena Ezi hanya merasa canggung kalau jawaban mama itu akan tetap sama. Itu kan baru dari perspektif Zi sendiri kan. Alangkah lebih baiknya Zi itu mencoba mengemukakan, misalnya seperti kejadian yang diceritakan tadi, ketika Zi sedang menulis, mama bilang semua orang juga bisa menulis. Harusnya ketika mama bilang seperti itu sama Zi bukannya diam aja, tapi Zi harusnya memberikan penjelasan kepada mama terkait menulis itu tidak semua orang aja yang bisa, gitu. Kasih pemahaman sedikit demi sedikit kepada mamanya. Nah, mudah-mudahan kalau Zi bisa menerapkan cara itu kan mamanya bisa paham. Oh, begini ya. Kalau Zi langsung berpikiran, oh tidak akan mungkin. Terkadang kan kita hanya merasa tanpa kita melakukan usahanya kan. Coba dilakukan seperti itu. Kira-kira respon mamanya masih sama atau enggak? Mungkin Ezi akan menjelaskan lebih optimal lagi seperti yang telah dicoba di kelas 2 dan lebih meningkatkan lagi menjelaskannya ke mama agar bisa meyakinkan mama sendiri bahwa jurusan yang akan Ezi pilih akan menjadi kesuksesan Ezi di masa depan. Ya. Gimana cara Ezi membuktikan kalau jurusan yang dipilih itu akan menimbulkan kesuksesan di masa depan? Ezi harus menekuni jurusan tersebut dan Ezi juga akan mencoba mengikuti perlombaan, membuat karya agar semua orang tahu dan bisa mengenal karya-karya Ezi. Walaupun ada pro kontra mungkin yang minat dan gak minatnya, Ezi yakin suatu saat karya Ezi akan dipandang semua orang dan akan membuahkan hasil seperti yang telah dibayangkan. Nah, Ezi sudah punya pandangan seperti itu kan. Jadi usahanya agar semua itu terwujud harus lebih dioptimalkan lagi. Nah, kira-kira usaha apa lagi yang bisa dilakukan untuk mewujudkan itu? Mungkin Ezi akan mencari informasi-informasi dari semua orang yang mungkin terlebih dahulu orang-orang terdekat yang menggeluti seni seperti di dunia entertain, dan mungkin Ezi akan banyak belajar dari mereka semua untuk mengais ilmu, untuk mengambil ilmu-ilmunya dan mempelajari lagi, lalu mengikuti perlombaan misalnya untuk menang tidak menangnya setidaknya Ezi mencoba, dan Ezi akan membuktikan kalau suatu saat Ezi bisa memenangkan atau meraih kesuksesan di bidang itu. Ya, Ibu yakin Zi bisa mewujudkannya. Jadi Zi udah punya rencana ke depannya untuk mewujudkan itu. Nah, sekarang di sini mari kita bahas langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ke depannya agar apa yang diinginkan itu berjalan sesuai dengan keinginan Zi gitu. Jadi sekarang mari kita bikin rencananya. Kita diskusikan berdua kira-kira apa aja yang akan dilakukan, rencana-rencana apa yang akan dikerjakan untuk mewujudkan keinginan Zi. Nah, sekarang rencana apa yang pertama sekali yang akan dilakukan dulu? Kan dibalik usaha-usaha yang telah dikerjakan. Nah, sekarang rencananya untuk kedepannya lagi. Mulai hari ini tentunya Zi sudah punya rencana baru. Karena rencana yang sebelumnya Zi sudah tahu gimana hasilnya kan. Nah, sekarang yang baru mulai dari hari ini kira-kira apa aja, langkah-langkah apa aja yang perlu dikerjakan terlebih dahulu? Berhubung Ezi baru naik kelas 3 dan mungkin Ezi akan meraih prestasi belajar dulu di sekolah di bidang jurusan ataupun pelajaran umum agar mendapat juara, sertifikat penghargaan, medali-medali apapun itu di sekolah nanti.
dan untuk menjadi penunjang Ezi untuk masuk kuliah ke depan agar lebih mudah. Ya. Dan mungkin mampu meyakinkan mama dari prestasi yang telah didapatkan. Dan rencana selanjutnya, Ezi ingin terus berkarya di waktu luang, misalnya di rumah selain belajar, seperti membuat naskah, dan ingin mengirimkan tersebut ke orang-orang yang mungkin alumni-alumni yang ada kuliah membutuhkan naskah film untuk tugas mereka semua. Mungkin Ezi bisa membantu. Ya. Dan mungkin dari membantu tersebut nama Ezi bisa diketahui oleh beberapa pihak broadcasting, dari beberapa pihak TV, dan mungkin ada yang berminat atau bagaimana mungkin bisa memakai jasa tersebut. Jadi sama sekali tidak mengharapkan imbalan dari situ. Ezi hanya mengharapkan bagaimana seseorang bisa menghargai karya yang telah Ezi buat, dan dari langkah-langkah kecil tersebut mungkin akan menjadi langkah besar ke depannya. Nah, itu baru 2 yang disebutkan. Nah, kira-kira langkah ketiganya apa lagi yang akan dilakukan? Ezi akan mencoba mengikuti perlombaan menulis, mungkin perlombaan di perfilman pun. Ezi akan mencoba mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut untuk meraih prestasi, untuk menambah ilmu, wawasan. Karena dalam perlombaan tentunya pasti kita bertemu dengan beberapa orang dalam perlombaan tersebut yang akan menjadi lawan di dalam sebuah pertandingan, namun mungkin bisa menjadi teman di luar tersebut agar bisa menambah ilmu dan wawasan. Nah, bagus sekali sih. Sudah ada 3 rencana kegiatan atau langkah lanjutan yang akan dikerjakan setelah ini. Nah, kira-kira ada nggak yang lain yang terpikir, apa lagi kira-kira rencananya? Itu baru 3 yang disebutkan. Yang Ezi masih pikirkan hanya 3 tersebut. Hanya 3 tersebut. Nah, kira-kira dari 3 hal ini, Ezi rasa yang paling sulit untuk dicapai yang mana? Yang kedua mungkin. Yang mana tuh tadi yang kedua? Yang ingin melakukan penawaran misalnya jasa untuk anak-anak kuliah yang misalnya ingin membuat naskah, ingin membuat film, mungkin Ezi bisa membuatkan naskahnya agar dari situ nama Ezi bisa dikenal dari perusahaan-perusahaan TV atau bagaimana. Nah, Jadi itu sangat susah. Susahnya dari segi apanya sih? Karena mungkin anak kuliahan atau perusahaan-perusahaan TV tentunya pasti sudah ada penulis naskah tersendiri. Dan Ezi pikir kalau untuk menemukan jasa di luar hanya sedikit persen atau sedikit kemungkinan untuk bisa diterima. Itu kan baru perspektif, pemikiran, tanpa usaha ya. Kira-kira usaha yang paling mudah lah dulu dilakukan agar itu bisa terjadi apa? Agar terwujud. Jangan dulu sampai ke mahasiswa atau ke kurang film. Yang terdekat aja lah dulu. Misalnya yang mungkin bisa dicapai, Ezi bisa meraih juara di kelas, Ezi bisa meraih semua sertifikat di kelas. dulu. Maksud ibu bukan yang itunya, mengaplikasikannya yang dirasa sulit tadi itu kan, untuk mewujudkannya. Nah, misalnya di sekolah kalau ada teman yang tidak bisa mengerjakan naskah, kan bisa menyodorkan bantuan, walaupun terkadang kita tanpa imbalan. Nah, dari situ nanti kan terasah juga kemampuan gitu. Jadi jangan langsung memikirkan hal besarnya gitu, mulai dari hal-hal kecil dulu. Bisa nggak kira-kira melakukan itu? Bisa kan? Kalau ibu rasa pun hal itu pun mudah untuk dilakukan. Misalkan nanti teman sekelas kan masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan ya. Misalnya sekarang punya kelebihan dibikin naskah. Nah, sementara teman satu bangku atau teman duduknya nggak paham, kan bisa dengan cara berbagi ilmu. Nanti ketika temannya sudah merasakan manfaatnya, misalnya, oh iya pintar sih mengajarkan, mana tahu nanti dia juga bisa merekomendasikan kepada orang lain kan. Nah, dari situ bisa menghasilkan uang juga nanti. Misalnya dia punya siapa yang mau bikin naskah, ada uangnya loh terus itu kan bisa menjadi keuntungan. Nah, bisa jadi keuntungan. Kira-kira apa lagi hal lain selain yang ibu contohkan menurut yang bisa dilakukan? Mulai dari hal-hal kecil aja dulu, dari lingkungan terdekat kita.
Mungkin Ezi bisa membantu selain teman sekolah berhubungan dengan keadaan daring sekarang. Ya. Kan begitu banyak anak-anak sekolah yang belajar di rumah dan gurunya meminta semua tugas dalam video, contohnya di bidang olahraga, di bidang mereka di mata pelajaran olahraga membuat video senam atau bagaimana. Dan mungkin dia sih bisa membantu adik-adik di sekitar rumah misalnya untuk bagaimana cara pengambilan video itu dan membuat naskah, bagaimana tata caranya, setting-settingnya, dan itu juga sangat berharga. Ya, senang sekali mendengarnya. Kalau Ezi punya niatannya seperti itu ya, benar sekali. Di keadaan daring yang seperti ini pasti banyak orang yang membutuhkan keahlian yang dimiliki. Jadi Ezi bisa nolong-nolong kayak gitu. Kadang kan orang tua muridnya bisa, oh tugas anak saya terringankan dulu sama si Ezi. Nanti mana tahu kan dikasih uang jajan Ezi. Jadi mulai sekarang tuh dimulai dari hal-hal kecil aja dulu. Jangan langsung membayangkan, oh saya harus seperti ini. Yang namanya kita memulai sesuatu itu, kita tentu mulainya dari nol dulu sih. Nggak mungkin langsung ke hal besar. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Izin ingin menanyakan, kalau misalnya ini hanya pemikiran yang belum terjadi, kalau misalnya suatu saat ini berhenti karena tuntutan dari orang tua, dan apa yang seharusnya Ezi lakukan? Kalau Ezi menurutkan ego sendiri, Ezi takut karena itu melawan jatuhnya ke orang tua. Namun kalau Ezi menuruti, masa remaja Ezi tidak sesuai dengan apa yang Ezi inginkan, karena hidup cuma sekali dan tidak mungkin waktu bisa diputar kembali. Suatu saat Ezi akan menyesali. Ezi hanya takut menyesali di kemudian hari. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, Zi, itu kan Zi masih punya banyak waktu. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan seperti itu. Ibu yakin yang namanya orang tua pasti dia kadang juga mungkin tidak terlihat bagi kita ya, pasti dia juga ingin anaknya sukses sesuai dengan bidang keinginannya. Cuman bagaimana kita sebagai seorang anak lagi masuk kepada orang tua itu bagaimana meyakinkan dia. Coba Zi yakinkan terus, semakin sering Zi meyakinkan mama, pasti nanti mama juga berubah pikiran. Tentunya nanti Zi lihat juga kondisinya. Kira-kira sekarang mama lagi banyak pikiran atau enggak? Kan kita bisa melihatkan orang tua kita sekarang lagi senang, lagi bahagia, lagi sedih, bisa kita lihatkan situasinya. Nah, ketika mamanya lagi senang, lagi santai-santai, disampaikan. Jadi setiap hari itu adalah usaha Zi untuk meyakinkan mama. Ibu yakin kalau ada usaha, pasti semua apapun yang kita inginkan bisa terwujud. Setuju nggak dengan pernyataan itu? Setuju. Nah, jadi bisa dilakukan usaha-usaha itu. Dan mungkin Ezi akan mencoba lebih untuk meyakinkan mama lagi. Nah, Ibu yakin bisa meyakinkan mama Zi. Cuman itu tergantung lagi usahanya. Jangan pernah putus asa. Karena terkadang mungkin orang tua itu juga melihat keseriusan kita. Ini anak serius atau enggak? Kadang kan orang tua itu bukan selalu mengasih motivasi itu dengan menyanjung-nyanjung kita. Kadang kan juga dijatuhkan kita dulu bagaimana agar kita bangkit lagi. Gak semua orang tua punya cara didik yang sama. Mungkin orang tua Zi mendidiknya dengan cara seperti itu untuk menguatkan Zi agar Zi itu lebih yakin dan menunjukkan lagi kalau Zi itu ingin seperti ini loh ma gitu. Ya, mungkin Zi akan mencoba lebih lagi. Apa lagi yang akan dilakukan? Dan mungkin Zi akan menjalankan rencana-rencana tadi. Dan seperti saran Ibu, mulailah dari hal yang kecil. Dan mungkin Zi akan menjalankan itu semua. Dan Zi berharap sekali orang tua bisa melihat dari hal itu agar bisa membuka pikiran beliau untuk menerima hobi dan jurusan yang Zi minati. Ibu yakin semuanya pasti akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Tiangnya Zi hanya berusaha.
Kalau kita sudah berusaha, tentu kita pasrahkan lagi kepada yang di atas ya, Zi. Intinya jangan pernah putus asa dan jangan pernah berhenti berusaha. Nah, sekarang kira-kira kapan Zi akan melakukan perubahan itu? Mungkin dari sekarang Izzy akan melakukan perubahan untuk seterusnya dan menjalankan semua rencana yang telah Izzy siapkan dan mulai belajar mencari semua kesempatan, peluang-peluang untuk membuka jalan di kesuksesan ke depan. Ya, itu harus sekali ya Zia. Jangan kita itu harus melek terhadap peluang-peluang yang ada. Jangan sampai kita terlupakan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Seperti yang dijelaskan tadi, peluang itu dilihat dari yang kecil-kecilnya dulu. Jangan langsung ke yang besarnya. Itu ya Zia? Iya. Nah, kira-kira apa lagi yang mau dibicarakan sama Ibu? Izzy hanya ingin membicarakan tentang permasalahan yang kuliah ke depan karena Mama telah menyiapkan jurusan yang akan diambil dan Izzy lihat informasi-informasi di internet karena Izzy di SMK telah mengambil jurusan perfilman. Di kuliah nanti Izzy hanya bisa mendaftar di jurusan teknik seperti teknik komunikasi contohnya, dan bisa mengambil sastra, hanya sastra Inggris karena yang berhubungan dengan jurusan sekarang hanya 2 jurusan tersebut. Dan Mama juga mengatakan dan menekankan untuk mengambil telekomunikasi. Ya. Sedangkan Izzy sendiri telah melihat telekomunikasi tersebut bagaimana belajarnya, bagaimana proses bekerjanya nanti, dan Izzy sangat tidak memiliki minat karena Izzy mengambil jurusan film berhubungan dengan Izzy tidak suka angka-angka, matematika. Di film tidak menyangkut sama sekali tentang pelajaran tersebut. Sedangkan di telekomunikasi menyangkut dengan matematika, fisika, itu pelajaran yang paling utama di jurusan tersebut. Dan yang Izzy takutkan, Izzy tidak bisa mengambil jurusan tersebut karena Izzy sangat tidak menyukai mata pelajaran tersebut. Tidak menyukai. Berarti selama ini, selama proses pembelajaran di SMK, nilai matematikanya gimana sih? Kurang memuaskan. Kurang memuaskan. Ada nggak usaha yang dilakukan agar nilai matematikanya memuaskan? Selama ini sih tidak berusaha, sudah melakukan, cuman tidak maksimal karena emang dari dulu Izzy sangat tidak menyukai yang namanya matematika. Kalaupun Izzy sudah belajar dan suatu saat Izzy menemukan jalan buntu, Izzy kadang suka menyerah karena Izzy sangat tidak suka dengan matematika, fisika yang berhubungan dengan angka-angka, Izzy sangat tidak menyukainya. Dan semenjak di broadcasting ini, di perfilman ini, Izzy merasa bebas di produktifnya dan ada pun pelajaran umumnya yang tidak terlalu memfokuskan ke sana. Setidaknya itu bisa menjadi keyakinan Izzy bahwa di jurusan ini Izzy akan sukses. Dan di jurusan matematika itu sendiri, di mata pelajaran matematika sendiri, Izzy tidak menyukai itu sudah dari kelas awal masuk SD. Awal masuk SD Zee sudah tidak menyukai matematika. Apa yang membuat Zee tidak suka matematika? Karena awal masuk SD, pastinya anak kelas 1 SD dahulunya sudah belajar angka tambah dan kurang. Ya. Dan Izzy sangat buntu dengan penambahan, pengurangan, dan itu menjadi kebencian dari diri sendiri. Sampai akhirnya berlanjut sampai sekarang, Izzy tidak pernah serius dalam belajar. Ya, masih ada beberapa penyesalan itu karena dulunya waktu belajar matematika tersebut, Izzy sering bolos, cabut, menghindari guru matematika, tugas tidak pernah dibuat, dan tidur saat jam pelajaran matematika karena saking bencinya sama pelajaran tersebut. Sekarang masih dilakukan hal itu ketika proses pembelajaran di kelas 3 ini? Masih, tapi sesekali. Nah, harusnya gimana sih? Apakah itu harus kita pertahankan atau gimana harusnya? Seharusnya Izzy merubah, namun merubah suatu kebiasaan buruk tersebut sangat susah. Nah, tentu dimulai dari apa dulu? Kalau kita mau berubah, dimulai dari apa? Dari niatnya dulu. Jangan langsung mengatakan susah Bu, tapi niatnya belum diterapkan. Nah, untuk sekarang kan masih banyak waktu nih. Jadi coba Zee untuk
kembali menyukai matematika. Mana tahu nanti kan dia juga tidak berada di jurusan broadcasting misalnya nanti kan ketika perkuliahan ada beberapa pilihan jurusan, ada pilihan 1, ada pilihan 2. Nah, belum tentu kita itu selalu lulus di pilihan pertama, jadi bisa jadi nanti di pilihan kedua. Mana tahu di pilihan keduanya nanti memilih yang berhubungan dengan matematika kan. Nah, nanti kalau lulus di situ gimana? Juga yang susah jadinya kan. Jadi apa yang harus dilakukan agar terhindar dari kesusahan itu mulai dari sekarang? Merubah niat dan melakukan perubahan sikap saat pelajaran matematika. Ya, pertama sekali tentu kita sukai pelajarannya. Habis pelajarannya tentu juga guru yang mengajarnya. Kalau kita sudah tidak menyukai pelajarannya, tidak menyukai gurunya, bagaimana cara pelajaran itu akan masuk ke pikiran kita? Itu yang harus ditambahkan lagi, usaha yang dilakukan atau rencana yang sudah tadi baru 3 kan, tambahkan. Berarti yang keempat harus merubah pola pelajaran yang tidak disukai. Ya, itu dia, harus merubah cara belajar Ezi di pelajaran yang tidak disukai. Itu yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, kira-kira apa lagi yang mau diceritakan sama Ibu? Selain berhubungan dengan pelajaran matematika dan sesuai jurusan yang hanya dapat Ezi ambil ke depannya, Ezi juga takutnya nanti di jurusan misalnya itu lulus, di jurusan yang Ezi ambil, karena Ezi tidak terlalu memahami komunikasi, Ezi berhenti di tengah jalan. Ya, makanya kita cegah itu terjadi mulai dari sekarang. Ezi tidak memahami komunikasi, mulai sekarang sedikit-sedikit galilah ilmu tentang itu. Dibaca-baca juga lah, kadang kan seperti kata orang, tak kenal maka tak sayang. Gitu juga dengan jurusan di perkuliahan. Kalau kita tidak mengenalnya, pasti kita tidak akan bisa menyukainya. Jadi mulai sekarang dicoba cari. Sekarang kan dunia semakin canggih, bisa dilihat di internet. Kira-kira apa itu ilmu komunikasi, apa aja nanti prospek kerjanya, kayak gitu. Bisa melakukan itu? Insya Allah dicoba dari sekarang. Ya, coba mulai dari sekarang. Pokoknya intinya segala sesuatu apa yang ingin kita rubah, kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Tidak mungkin kita bisa langsung berubah kan? Total tidak mungkin. Semuanya butuh proses. Jadi pelan-pelan dimulai berubah, mulai dari cara belajarnya. Yang paling penting sekarang sebagai seorang siswa, tentu cara belajar dulu yang utama kita rubahkan. Kalau kita sudah merubah cara belajarnya, otomatis yang lain nanti juga ngikut aja lagi kan. Apa lagi kira-kira yang mau diceritakan? Atau ada yang mau ditanyakan lagi sama Ibu? Izin bertanya, apakah mungkin nanti Ezi bisa berubah niat mama tersebut dan Ezi bisa melanjutkan ke perfilman? Namun yang Ezi takutkan nanti, kalau misalnya sudah setengah jalan Ezi melakukan di perfilman dan Ezi sudah sangat menyukai itu, namun mama tiba-tiba berubah pikiran lagi, dan yang sebaiknya Ezi lakukan seperti apa? Nah, itu kan apa yang harus dilakukan, itu yang ditanyakan sama Ibu. Nah, untuk sekarang Ibu sarankan yang harus dilakukan dulu, selalu meyakinkan dulu. Jangan langsung memperkirakan atau memprediksi hasilnya pasti mama akan selalu begini. Nanti setelah ini kan masih banyak waktunya, seperti yang bilang tadi, ini baru semester 1 kan, masih ada beberapa bulan lagi untuk meyakinkan mamanya. Nanti baru setelah segala upaya dilakukan tapi tidak ada perubahan dari mama, baru nanti kita rencanakan nanti pertemuannya lagi untuk membahas ini. Sekarang coba dilakukan dulu apa yang sudah kita bicarakan tadi. Kira-kira itu menimbulkan pengaruh enggak? Ada enggak perubahan mama terhadap itu? Jangan itu langsung menyimpulkan pasti akan seperti itu juga nanti Bu, gitu. Jangan. Ya. Siapa lagi yang mau ditanyakan? Ingin menanyakan bagaimana
tentang dunia perkuliahan tersebut Bu, karena Ibu sebagai guru tentunya sudah melewati dunia perkuliahan. Ya. Dan dunia perkuliahan tersebut mungkin di bidang yang berbeda setidaknya ada sedikit kesamaan. Apakah begitu sulit? Enggak. Sebenarnya kuliah itu tidak sesulit kita belajar seperti biasa ya. Karena perkuliahan itu tidak dijadwalkan dari pagi sampai siang seperti kita berada di sekolah. Jadi dari jam 8 harus nanti sampai jam 3 baru pulangnya. Tidak seperti itu. Kalau di dunia perkuliahan bisa saja nanti kita masuknya ada yang jam pagi, ada yang jam siang, ada yang masuk pagi, masuk siang. Jadi berbeda-beda jamnya. Jadi kita tidak akan diatur oleh waktu gitu. Jadi nanti pun kalau misalnya mau melakukan kegiatan sampingan yang lain selain berkuliah bisa juga dilakukan ketika sudah berkuliah. Jadi waktunya kita tidak dipatokkan dari jam segini sampai jam segini harus ada di kampus, enggak. Bisa aja nanti kita sore kuliahnya atau siang atau pagi Sabtu aja kayak gitu. Itu dunia perkuliahan seperti itu. Walaupun cara belajarnya tentu sangat berbeda dengan kita di sekolah kan. Kalau kita di sekolah lebih banyak guru yang ngasih ilmunya. Tapi kalau di bangku perkuliahan siswalah yang harus lebih aktif gitu. Metode sekarang pun kan itu sudah diajarkan kepada siswanya. Tapi nanti di bangku perkuliahan lebih lagi gitu. Apalagi terkait dunia perkuliahan yang mau ditanyakan sama Ibu. Apakah tugas-tugas di kuliah sama berat gitu? Sebenarnya berat atau tidak, tugas di perkuliahan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah tentunya juga tingkat level dari tugasnya itu tentu lebih tinggi lagi kan dibanding dengan kita yang di SMA atau di SMK. Tentu lebih lagi, lebih diasah lagi kemampuan berpikir kita gitu. Mulai dari sekarang Ibu sarankan dibaca-baca, cari di internet gimana dunia perkuliahan. Jadi nanti ketika kita sudah masuk ke situ, kita sudah benar-benar memahaminya dan juga persiapkan pilihan jurusan-jurusan yang lain. Karena kan kita tidak selalu tahu kalau kita itu akan lulus di jurusan yang kita inginkan. Makanya tadi dibilang tidak suka matematika, ya mulai sekarang rubah lagi, niatkan lagi untuk bisa. Gitu. Bisa dipahami apa yang Ibu jelaskan ini? Bisa dilaksanakan? Bisa. Ibu yakin mampu melaksanakannya. Jadi Ibu harapkan itu jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dan jangan selalu takut untuk bertindak. Jadi lakukanlah dulu apa yang bisa dilakukan. Setelah dilakukan, berulang-ulang terus pasti akan menimbulkan perubahan. Ada lagi yang mau ditanyakan sih? Mungkin cukup Bu, terima kasih untuk sarannya Bu. Dan dengan bimbingan individu dengan konseling individu ini sangat merasakan saran-saran Ibu dan sangat puas dengan semuanya. Dan langkah yang Ibu berikan juga sangat berguna. Jadi harap mungkin untuk pertemuan minggu depan Nazi lebih bisa lagi untuk menemukan solusi-solusi dengan Ibu yang lebih baik. Ya, semoga bisa begitu ya Zi. Berarti sekarang nggak ada yang mau diceritakan lagi sama Ibu? Mungkin sudah cukup Bu. Sudah cukup untuk sesi kali ini? Sudah. Berarti sudah bisa kita akhiri kegiatan konseling kita Zi? Sudah. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ingin melihat dulu seberapa perubahan yang didapatkan setelah kita berbicara dan berbincang-bincang pada siang hari ini ya. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira bisa nggak sih menyimpulkan atau pemahaman baru apa yang diperoleh setelah kita berbicara panjang lebar dari tadi? Pemahaman yang diperoleh dari saran-saran Ibu tersebut, Ezi harus melakukan perubahan dari hal-hal kecil dan memulai semua dari hal-hal kecil, seperti dalam pembuatan naskah yang sangat Ezi minati, mungkin Ezi bisa mengembangkan jasa di lingkungan di sekitar terlebih dahulu. Dan di mata pelajaran yang tidak Ezi sukai, sebaiknya Ezi lebih mengubah sikap terlebih dahulu. Karena waktu untuk meyakinkan orang tua masih panjang.
panjang dan Ezi harus lebih serius lagi menjalankan 3 niat Ezi yang sebelumnya dan berusaha untuk menjadi sesuatu yang Ezi takutkan menjadi tidak terwujud agar orang tua juga bisa yakin dengan jalan keputusan ini. Nah, benar sekali, Bi. Ibu yakin Bi bisa melakukannya. Nah, sekarang gimana perasaan Bi setelah menerima layanan dari Ibu? Sangat bermanfaat, Bu. Ezi sangat mengucapkan terima kasih karena layanan dari Ibu dan solusi-solusi dari Ibu sangat membantu dan sangat berguna. Semoga Ezi bisa menjalankan semua saran yang telah Ibu berikan. Nah, setelah kita bahas ini, Ibu sudah merasa lega, semuanya sudah bisa mendapatkan pemahaman baru. Nah, kira-kira sekarang hal apa yang akan dilakukan setelah kita selesai melakukan bimbingan ini? Mungkin terlebih dahulu kalau sesuai dengan kondisi dan waktunya yang tepat, Ezi akan membicarakan dengan orang tua. Tapi kalau tidak sesuai dengan kondisi dan waktunya, mungkin Ezi akan mencoba belajar lagi sesuai sama saran Ibu, mempelajari semuanya dan mungkin membuat suatu jadwal atau rangkaian masa depan untuk kedepannya agar semua yang telah direncanakan bisa tercapai. Ya, semoga semuanya tercapai ya, Zi. Ibu yakin Ibu bisa melakukannya. Nah, nanti kira-kira kapan bisa kita lakukan pertemuan lagi untuk menganalisis apa saja yang tindakan atau rencana yang sudah dikerjakan? Mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan agar ini juga bisa melihat perubahan dari orang tua atau perubahan dari semua usaha yang telah Ezi lakukan, dan Ezi akan kembali berdiskusi dengan Ibu bagaimana sebaiknya atau buruknya di dalam hasil yang telah Ezi lihat. Ya, nanti berarti pertemuannya 2 minggu atau 1 minggu atau 2 minggu lagi ya? Iya. Nah, nanti dihubungi Ibu lagi, nanti kita bahas rencana lanjutan apa yang akan kita lakukan. Jadi nanti kalau sudah ada rencana aksi dari Zi, tentu ada perubahan-perubahan. Tentunya pembahasan kita pun akan berbeda dari yang kita lakukan pada saat ini. Jadi berarti sudah bisa kita akhiri ya proses konseling kita hari ini. Sekarang mau langsung pulang, Zi? Iya, Bu, rencana Ezi akan langsung pulang karena PKL pun sudah siap. Sudah siap ya. Jadi kita akhiri. Sekarang Ibu antar Zi keluar ya. Oke. Semoga permasalahannya cepat terselesaikan ya, Zi ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Zi ya. Iya, Bu.